Halo Moduers, kembali lagi bersama saya Manuel Adi Purwanto, Investment Connoisseur dari Moduit. Kita akan membahas mengenai minyak mentah atau crude oil yang menjadi topik cukup hangat di minggu kemarin ya, di mana harga minyak itu dikabarkan mencapai titik terendah bahkan di bawah nol ya. Nah, mungkin kita akan coba cari tahu sebenarnya minyak mentah itu seperti apa, cara kerjanya, dan kategorinya apa saja. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan lihat terlebih dahulu sebenarnya minyak mentah itu termasuk di namanya barang komoditas atau produk yang berupa benda yang nyata relatif mudah diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan ya tentunya, atau dipertukarkan dengan barang lain yang nilainya sepadan. Nah, ini biasanya diserahkan secara fisik dan dapat disimpan dalam waktu tertentu. Nah, dalam komoditas itu ada namanya barang komoditas itu bisa diperjualbelikan ya tentunya oleh investor. Kategorinya dimasukkan di dalam bursa berjangka. Nah, komoditas sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama komoditas keras, yaitu komoditas yang diperoleh dari hasil alam, kegiatan penambangan atau ekstraksi seperti minyak, gas alam, logam dan lainnya. Kemudian ada juga komoditas lunak, ya, komoditas yang diusahakan dari hasil pertanian, peternakan, perhutanan, yaitu contohnya barangnya itu jagung, kedelai, biji, kopi, gula dan sebagainya. Oke, jadi kalau minyak itu masuk di kategori komoditas keras ya. Minyak mentah sendiri definisinya itu adalah minyak bumi yang tidak dimurnikan yang terjadi secara alami dan sebagian besar terdiri dari endapan hidrokarbon. Minyak mentah itu sangat berharga karena dapat disuling untuk menghasilkan produk sehari-hari seperti bensin, solar, dan petrokimia lainnya. Alasan yang dianggap berharga juga itu karena tidak terbaharui ya dan menjadikan sumber daya yang sangat terbatas. Jadi minyak mentah itu komoditas yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia, ada di peringkat pertama dengan 58% itu datang dari Timur Tengah produksinya dan diekspor ke seluruh dunia. Jenis minyak mentah sendiri itu sebenarnya ada beberapa macam, cuman yang umum diperdagangkan itu ada dua macam, yaitu WTI, West Texas Intermediate, dan Brent Crude. Nah, kalau WTI sendiri itu diproduksinya di Amerika Utara dan dalam aplikasinya kebanyakan digunakan untuk bensin. Sedangkan karakteristik si minyak WTI ini juga lebih ringan dibanding Brent dengan kandungan sulfur yang rendah dan mudah diolah. Jadi cukup banyak diminati di Amerika dan di Cina ya konsumennya. Sedangkan yang kedua yaitu Brent Crude, ini asalnya itu dari tambang minyak laut di utara Eropa ya. Makanya namanya dikasih nama Brent, itu dibuka pada tahun 1970. Nah, kandungan sulfurnya sendiri ini lebih sedikit daripada WTI. Makanya kalau ada yang bilang kalau Brent ini adalah hasil olahan minyak yang dari laut, sedangkan WTI itu dari darat ya. Oke, ada beberapa tipe minyak yang lainnya di luar ini juga ya, tetapi pada umumnya dua ini. Mari kita lihat pergerakan harga minyak yang terjadi ya di dua harga minyak tadi itu sepanjang dari awal tahun ya, dari awal tahun 2020 itu kita lihat mengalami penurunan dari sekitar 60 dolar per barel, yaitu Brent atau crude oil kurang lebih hampir sama ya harganya. Itu sempat di atas 60 tapi bergerak turun terus ya sejak muncul kasus-kasus Covid dan terjadi perlambatan ekonomi dan turunnya permintaan tentunya dengan banyaknya ada lockdown atau pengetatan aktivitas ekonomi. Yang paling lumayan turun adalah crude oil ya, dimana ini sempat di pertengahan April ini turun hingga mendekati minus 40% ya nilai kontrak. Dan ini belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah harga minyak di bawah nol ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena oversupply yang terjadi dan banyak yang tidak ingin merealisasikan kontrak itu karena tidak ada kebutuhan dan cenderung menjual, bahkan even kalau sudah di bawah nol berarti yang menjual itu bersedia untuk membayari kerugian tersebut ya. Yang penting adalah yang menerima kontrak tersebut itu bisa menyediakan tempat ya ataupun biaya untuk pengiriman ya, bahkan di sudah tidak untung tidak masalah, yang penting bisa disimpan gitu ya. Nah, itu kurang lebihnya kenapa turun, karena batas akhirnya tanggal 21 April waktu itu ya, sebelum akhirnya kemarin sudah kembali naik, bahkan saat ini ada di kisaran 13 dolar per barel ya untuk crude oil ya. Nah, karena ini kasusnya adalah untuk pengiriman bulan Juni yang berikutnya bergerak ya. Oke, jadi itu kurang lebih pergerakan harga minyak sepanjang dari awal tahun ini ya. Sedangkan harga Brent relatif turun tapi lebih stabil ya.
Negara yang memproduksi minyak mentah terbesar di dunia saat ini dipegang oleh Amerika Serikat mencapai 19,5 million barrel per day atau mewakili 19% dari total produksi minyak ya. Kemudian di berikutnya adalah Arab Saudi 11,8 million barrel, Rusia 11,4 million barrel, Kanada 5,5, Cina 4,8 dan seterusnya ya. Total dari 10 negara produsen terbesar ini mewakili 71% dari total produksi dunia. Oke, sedangkan totalnya adalah 100 million barrel per day ya untuk produksi minyak hingga saat ini. Sedangkan kalau dari sisi konsumsi atau konsumen terbesarnya juga tetap masih Amerika ya, 19,9 million barrel per day juga mewakili 20% ya, hampir mirip dengan produksinya. Tetapi yang kedua adalah konsumen terbesar adalah China yaitu 13,57% ya, wajar sekali karena peringkat kedua ekonomi terbesar juga yaitu China. Kemudian disusul berikutnya adalah India, Jepang dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari total 10 negara konsumen terbesar ini mewakili 60% ya dari total pemakaian konsumsi minyak ya. Oke, totalnya 98,7 million barrel per day. Namun konsumsi minyak terjadi penurunan sepanjang kuartal 1 hingga kuartal 2 tahun 2020 ini akibat adanya pembatasan atau lockdown yang juga terjadi di negara konsumen yang paling besar tadi yaitu Amerika. Sehingga Amerika kan konsumsi terbesarnya yaitu minyak WTI ya. Makanya WTI-nya turun cukup tajam. Kenapa? Karena stoknya ini melejit sekali ya di kuartal 2 ya. Melejit sekali sehingga udah overstock dan tidak perlu menambah stok lagi. Sehingga terjadilah hukum pasar yaitu besarnya supply dikurangi besarnya demand. Ya, tapi kalau kita lihat di sini ada ekspektasi di kuartal 3 harapannya adalah ekonomi mulai bisa recover dan harga minyak juga akan kembali stabilize dengan pulihnya konsumsi minyak dunia. Pertanyaannya, dengan turunnya harga minyak mentah, apakah negara-negara yang memproduksi minyak itu masih mengalami keuntungan? Nah, kalau kita di sini beberapa negara yang ada yaitu seperti UK itu total cost-nya 44,3 dolar per barel, otomatis ini mengalami kerugian yang cukup signifikan. Kemudian ada Brasil 34 dolar per barel, Nigeria 28, Venezuela 27 dan berikutnya di sini ada US ya. US itu yang non shale ya, yang jenisnya minyak mentah crude oil itu yang non shale itu 20 dolar per barel. Indonesia ada di 19 dolar per barel cost production-nya ya. Yang paling murah di sini kita lihat Arab Saudi ya, itu hanya 8,9 dolar per barel. Nah, kalau kita lihat di sini kalau harga minyak itu ternyata turun di bawah 20, sudah banyak negara yang otomatis mengalami kerugian ya dari penjualan minyak tersebut. Cadangan minyak dunia yang dirilis oleh OPEC, organisasi minyak ya, itu menyatakan 79% itu cadangan minyak dipegang oleh negara anggota OPEC ya. Di sini yang paling besar yaitu Venezuela, Saudi Arabia, Iran, Irak dan seterusnya ya, negara Timur Tengah juga. Oke, kemudian yang sisanya adalah negara non OPEC ya, termasuk yang non OPEC itu ada Rusia, US itu juga bukan negara anggota OPEC ya. Indonesia sendiri masih mengimpor minyak mentah dalam jumlah cukup besar. Pada akhir 2019 itu nilainya mencapai 21 miliar US dollar, meskipun sebenarnya turun dibanding 2018 yang angkanya mencapai 29 miliar US dollar. Karena ini ada kebijakan penggunaan biofuel yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sehingga cukup bisa mengurangi permintaan impor. Yang paling besar impor dilakukan adalah dari Singapura yang nilainya mencapai 8,1 miliar US dollar. Oke. Kemudian kalau dari sisi ekspor, Indonesia juga mengekspor minyak mentah, itu nilainya 5,1 miliar US dollar, relatif cukup merata ya kalau kita lihat untuk ekspor minyak mentah ya. Jadi kalau dilihat antara ekspor dan impor, kita terjadi net impor minyak ya, masih dalam posisi saat ini kalau yang untuk ekspornya datanya per 2018. Oke, mungkin demikian ulasan kita mengenai crude oil. Semoga bisa menjadi referensi tambahan pengetahuan.
Jangan lupa tetap berinvestasi melalui Moduit. Salam Moduit.